Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu bab yang, menurut saya, paling menarik dari The 22 Immutable Laws of Marketing-nya Al Ries dan Jack Trout. Kita bahas bab 13, Hukum Pengorbanan. Intinya ini lumayan menusuk ya. Anda harus merelakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Rasanya kok kebalikan banget sama bab sebelumnya ya, yang soal perluasan lini produk gitu. Benar sekali, dan ini dia inti diskusi kita sekarang. Kenapa sih menurut buku ini justru tindakan mengurangi yang seringkali kayaknya melawan naluri bisnis ya, yang maunya nambah terus, kenapa itu justru jadi kunci sukses pemasaran? Kita bakal lihat nih, gimana fokus yang lebih sempit itu ternyata bisa menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Oke. Mari kita bedah. Bab ini kan menyoroti 3 arena utama ya, di mana pengorbanan itu jadi penting. Ada lini produk, terus target pasar, sama soal konsistensi terhadap perubahan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yang paling dasar mungkin ya, lini produk itu sendiri. Idenya di sini kan, kalau kita mengurangi variasi produk, itu malah bisa memperkuat posisi kita. Malah, sumber ini bilang, agak nyelekit sih, lini produk lengkap adalah kemewahan bagi pecundang. Keras ya kedengarannya. Tapi coba deh kita lihat, gimana logikanya? Ya, contoh klasik yang sering banget diangkat itu persaingan antara Emery Air Freight sama Federal Express. Ingat Emery? Dulu besar, pemain lama. Mereka itu mencoba melayani semua jenis pengiriman, apa aja dilayani. Sementara FedEx datang, mereka bikin pengorbanan besar. Fokusnya hanya ke paket kecil, pengiriman semalam, overnight. Pengorbanan inilah yang bikin mereka berhasil memiliki kata overnight di benak konsumen. Itu kuncinya. Hasilnya ya kita tahulah FedEx jadi raksasa kan. Tapi menariknya buku ini juga nyebut ironinya, waktu FedEx kemudian beli Flying Tiger, fokusnya malah jadi buyar lagi. Nah, itu dia. Susah ya ternyata mempertahankan pengorbanan kalau udah di atas angin. Ada contoh lain yang menarik juga nih, soal lini produk. Eveready lawan Duracell. Eveready kan pemimpin pasar tuh. Tapi namanya dipakai buat macam-macam jenis baterai. Terus muncul Duracell dari PR Mallory. Apa tuh pengorbanan mereka? Duracell itu berkorban dengan fokus hanya ke baterai alkaline. Udah itu aja. Dan ini strategi jitu banget. Mereka berhasil mengasosiasikan Duracell sama ide baterai tahan lama. Jadi fokus tunggal ini yang akhirnya bantu mereka merebut pasar dari Eveready yang tadinya komplit banget. Ini nunjukin kekuatan spesialis lawan generalis gitu loh. Kayak, toko serba ada yang mulai kalah sama toko spesialis. Contohnya Toys R Us kan, dia bangkit dari bangkrut dengan fokus hanya ke mainan. Spesifik banget. Oke, kita geser sekarang ke area pengorbanan kedua, target pasar. Konsepnya di sini Anda tuh nggak harus dan mungkin nggak bisa menarik semua orang. Justru dengan mengorbankan daya tarik universal itu, Anda bisa menggayat segmen tertentu secara jauh lebih kuat. Nah, ini saya selalu penasaran sama contoh Pepsi lawan Coke di era 60-an. Coke kan udah mapan banget ya, citranya lebih ke orang tua gitu. Gimana persisnya Pepsi pakai pengorbanan buat ngelawan raksasa kayak Coke waktu itu? Itu langkah berani dari Pepsi. Mereka secara sadar mengorbankan segmen pasar lain, fokus hanya ke anak muda, lewat kampanye generasi Pepsi itu. Dan itu efektif banget kan? Mereka berhasil nempel ketat Coke, jadi alternatif utama. Uniknya lagi, target pasarnya kan remaja, tapi pasar aktualnya nggak cuma itu. Banyak orang dewasa yang pengen merasa muda juga ikut minum Pepsi. Nah, ini juga jadi kontras menarik waktu beberapa waktu kemudian Pepsi coba pakai slogan kayak "Gotta have it". Itu kan kesannya mau narget semua orang lagi ya. Jadi berisiko mengaburkan fokus tajam yang udah susah payah dibangun itu. Bener juga ya. Contoh lain yang juga sering disebut itu Marlboro. Philip Morris kan ngerucutin fokusnya ke pria, terus lebih spesifik lagi ke citra koboi. Hasilnya malah luar biasa. Jadi merek rokok terlaris di dunia. Dibeli pria, wanita, semua. Menegaskan lagi ya berarti, target si koboi itu nggak sama dengan pasar aktualnya. Semua orang. Fokus yang tajam, itu daya tariknya bisa luas juga ternyata. Oke, nah area pengorbanan ketiga yang dibahas itu soal perubahan konstan. Pesan hukum ini intinya, jangan gonta-ganti strategi melulu. Kalau udah nemu posisi yang kuat, ya pertahankan, konsisten gitu.
Contoh gagalnya yang dibahas itu People Express. Ingat maskapai itu, awalnya mereka punya posisi yang wah brilian banget. Maskapai super murah, nggak pakai embel-embel, rutenya juga terbatas, fokusnya jelas banget. Tapi begitu sukses, mereka tergoda. Mulai mau melayani semua orang, nambah fasilitas, masuk rute-rute ramai yang persaingannya ketat, malah beli maskapai lain, Frontier kalau nggak salah. Akibatnya, yaitu kehilangan keunikan, fokusnya buyar, dan akhirnya gagal. Pasti susah ya. Nolak potensi pendapatan demi fokus. Beda banget sama White Castle ya. Sumber ini muji konsistensi mereka puluhan tahun. Tampilan restorannya gitu-gitu aja, produk ikonik slidernya, burger mini itu juga sama terus. Harga murah, nggak neko-neko. Hasilnya, sukses terus karena mereka setia sama identitasnya. Nggak tergoda jadi semua hal untuk semua orang. Jadi kalau dirangkum kesimpulan dari hukum pengorbanan ini benar-benar less is more ya. Lebih sedikit itu lebih baik. Mempersempit fokus, entah itu lini produk, target pasar, atau konsistensi strategi, itu justru yang memperkuat posisi Anda. Suka banget sama kalimat penutup bab ini. Hal-hal baik datang kepada mereka yang berkorban. Betul. Dan ini mungkin jadi semacam pemikiran ya buat Anda renungkan. Di tengah dunia yang kayaknya selalu nuntut kita buat tumbuh, ekspansi, lakukan lebih banyak. Coba pikirkan area spesifik apa sih dalam upaya Anda, baik itu profesional maupun pribadi, yang mungkin paling bisa diuntungkan dari sebuah pengorbanan strategis. Apa ya yang kira-kira bersedia Anda relakan demi mendapatkan fokus yang lebih tajam dan mungkin hasil yang lebih bermakna?